Ya, selamat eh kembali lagi. Ya, kembali lagi ke dialektik ketiga. Sekarang mungkin baik lagi bersama aku Raden Fikri dari Surfing Idea. Hari ini mungkin kita kedatangan teman-teman dari DKV UPI. Betul. Ya, mahasiswa-mahasiswa dengan inisiatifnya. Coba sekilas mungkin ini teman-teman dari Forever Function. Halo, halo. Kemarin aku sebagai satu alma mater juga sama mereka. Mereka bikin inisiasi terkait bagaimana sustainable ini, awareness sustainable ini disampaikan atau dikampanykan lewat medium-medium art and design ya. Betul. Gitu. Nah mungkin topik pembahasan sekarang akan itu bagaimana kemudian awareness terkait sustainable, kemudian disebarkan oleh medium art and design gitu. Ya. Nanti kita lihat pergerakan-pergerakan apa yang udah dilakukan sama teman-teman Forever Function. Mungkin sebelum kita masuk ke topik pembicaraan mau kenalan dulu nih. Oke. Dari siapa dulu? Dari paling kanan dulu. Boleh lah, boleh lah. Oke, silakan. Halo teman-teman, apa nih, Norm, Dialektik ya, teman-teman pendengar di Norm pendengar Radio. di Norm Radio dan YouTube Norm. Perkenalkan kami dari Forever Function. Di sini saya namanya Arkan Ausaf ya. Sebagai project manager dari Forever Function. Ya, Arkan, salam kenal, silakan sebelahnya. Halo semuanya, aku Sabrina Panggabean. Aku sebagai principal di Forever Function. Halo semuanya, kenalin aku Ale. Aku biasanya berjabat sebagai creative director dan juga event manager dalam aktivasi-aktivasi kegiatan yang ada di Forever Function gitu. Wih, mantap. Arkan, Sabrina, Ale, selamat datang di Dialektik Ketiga dan juga di Studio Norm. Terima kasih juga udah nyempetin buat hadir ke sini untuk sharing-sharing, ngobrol aja terkait gimana Forever Function ini gitu. Oke, mungkin tadi udah perkenalan nama ya. Mungkin sekarang teman-teman ini kan basicnya dari DKV UPI berarti ya, kan kita satu alma mater. Berarti sekarang semester berapa? Sekarang kita semester 8 jatuhnya ya. Semester Semester 8. Kalau emang udah. Jadi semester 8 ini gimana sih semester 8? Semester 8, berarti semua semester 8, Arkan semester 8, satu angkatan 20. Oke. Nah, yang singkat yang aku tahu kemarin kan selama berkuliah di KVUP kan ada program magang ya. Terus juga yang aku dengar ini adalah bagaimana Forever Function kan asalnya dari magang nih. Yang dulu mungkin nggak ada magang yang bisa bikin gitu kan, magang ya yang namanya magang mungkin kita bukan kerja ya, kita ke orang gitu, ke studio yang udah ada, terus kita kerja di situ nyobain kerja lapangan. Ini kenapa ada magang yang akhirnya bikin ini gitu. Mungkin awalnya kenapa sih ini si Forever Function ini bisa terbentuk gitu sebenarnya. Oke. Siapa yang mau cerita? Ya satu-satu dari Satu-satu masing-masing lah, versi-versinya boleh. Terus maksudnya lebih seru lagi gimana kemudian tertarik untuk bikin ini. Nah itu kan masing-masing bisa jawab tuh. Kenapa Arkan suka ini, Sabrina ini, kenapa Ale gini, punya visi apa gitu untuk FF. Jadi awalnya tuh Forever Function ini dari project magang ya. Kita terbentuk dari kebutuhan sih, awalnya dari kebutuhan magang. Kenapa bisa jadi bikin project kayak gini? Soalnya di angkatan kita tuh ada namanya apa sih, magang mandiri ya? Ya, magang mandiri. Jadi sebenarnya harus ada ininya sih, mitranya. Jadi kita membuat suatu campaign yang bekerja sama dengan mitra gitu. Oh jadi tetap ada maksudnya tetap menganut ke satu atau berkolaborasi sama satu institusi gitu atau siapapun mitranya itu ya? Betul. Secara tertulis ya. Cuman itu kita jadikan apa ya, sebagai step aja sih buat bikin Forever Function ini menjadi lebih dari sekedar magang doang gitu. Oke. Oke, berarti bermitranya dengan siapa nih? Berarti ini PM-nya Arkan. Ya. Berarti
Tapi maksudnya ada leadernya banget gak sih? Siapa satu gitu? Arkan ya. Oke, berarti mungkin tadi apa? Apa tuh? Magang mandiri terus Iya, akhirnya betul. berkorelasi belum tanya dengan siapa maksudnya? Mitra kita siapa? Sekolah Alam Bandung. Sekolah Alam Bandung. Ya, Oke. Keren terus. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita bikin dulu ya baru dapat mitra. Jadi kita bikin dulu suatu kolektif lah. Namanya Forever Function dari 9 orang ya. 9 orang awalnya sampai sekarang masih sih. Mungkin ntar berkurang. Enggak, nambah lah. Nambah lah. Memang baru lah. Nambah. Nah, berarti kan ini maksudnya ada Sabrina, Ale sama Arkan, berarti perwakilan dari totalnya adalah 9 9 orang. Ada siapa aja berarti? Kita sebutin satu-satu. Satu-satu lah. Maksudnya teman-teman juga nanti. Di sini ada Absen. 3 orang tadi udah Arkan, Sabrina, dan Ale. Terus ada Bella, ada Shiva, ada Nobita, ada Elsa, ada Heda. Ada berapa tuh? Insan. Satu lagi Insan. Total 9. Oke, 9 orang berarti tadi ya sebutkan itu berarti semuanya tergabung dalam Forever Function. Betul. Nah, tadi mungkin ya maksudnya kayak pengen tahu nih, maksudnya jadi juga maksudnya kan mahasiswa nih yang akhirnya bikin satu inisiasi, mungkin bisa akhirnya juga menginfluence Yoi. atau maksudnya ya setidaknya langsung bikin kayak sesuatu yang seru gitu. Maksudnya apa sih kenapa kemudian jadinya sustainable? Maksudnya kan kalau nggak salah kemarin juga di DKVUP itu ada yang bikin apa sama prodi gitu ya, sama Isola juga ada yang bikin Yeah. kayak gitu. Karena kenapa akhirnya milih sustainable? Oke, kalau itu Nah itu bisa mau coba diceritakan. visi masing-masing nih, karena kan Oh, mungkin terbentuk gara-gara satu visi nih. Ah. Nah apa nih visi sustainable gitu? Visi Kenapa sustainable. nih? Kenapa harus sustainable dulu deh? Awalnya mungkin bisa dari Sabrina sih yang cerita. Soalnya sebenarnya saya masuk belakangan ya. Masuk belakangan tapi akhirnya jadi. Ntar kita ceritain. Oke, silakan dari Sabrina. Oke, jadi pas itu awalnya cewek-cewek aja nih, 4 orang atau 4 orang 5 orang gitu. Nah, terus kita mulai kayak brainstorming lah, ngumpulin apa sih masalah-masalah yang paling kerasa ya di hari-hari itu. Kan kita kayak ngerinciin ada banyak beberapa topik lah, ada tentang lingkungan, ada tentang makanan juga, ada ya ekonomi. Cuman ada juga budaya gitu. Nah, ya sama literasi juga. Tapi kita sortir nih dari beberapa topik itu, kira-kira mana sih plus minusnya dan mana yang paling relate sama kita mahasiswa atau minimal sama orang umum lah, orang awam gitu. Nah, dan yang paling relate untuk semuanya, nggak harus orang yang desain, itu ternyata yang lingkungan. Karena budaya itu luas banget dan kita kayaknya belum nyampe kapasitas itu gitu untuk sampai ibaratnya kayak memimpin tentang budaya itu gitu. Terus kalau tentang ekonomi kayak enggak sih, kayaknya kurang gitu. Terus yang ketiga itu literasi ya. Literasi itu sempat jadi top tier-nya selain yang sustainability ini. Tapi ternyata akhirnya kita sustainability karena kayaknya itu emang yang gencar sih dan urgent menurut kita ya. Kayak kita harus mulai dari sedini mungkin kalau bisa gitu. Dan juga waktu itu kebetulan karena kita kebanyakan tinggal di lingkungan kampus, jadi waktu itu sedang ada krisis sampah gitu di lingkungan kampus. Di mana di UPI? Di Pasar Gerlong. Iya, terus. Itu kita merasakan sendiri sih dampak hal tersebut gitu loh. Kita kan lewat jadi susah, terus setiap lewat bau. Nah, itu dari situ juga sih muncul empatinya gitu. Berarti ya inisiatif ini tadi kenapa banyak topik terus akhirnya dipilih sustainable gara-gara mungkin yang paling relate dengan khususnya mungkin mahasiswa terus juga mungkin art and design. Yeah. Maksudnya terus juga tadi ada empati daripada sering lewat yang berkaitan sama sampah terus akhirnya terganggu terus akhirnya gimana coba bikin inisiasi gitu ya. Betul. Oke, nah seru tadi ya akhirnya dipilih. Tapi maksudnya jadi pengen tahu nih apa korelasi maksudnya sustainable dengan art and design maksudnya. Medium campaign apa yang dipilih maksudnya atau yang terdestinasi di awal gitu kan maksudnya kan sekarang yang aku lihat banyak program-programnya nih. Nah apa program yang langsung kepikiran? Nah mungkin event ya Ale.
Terus masuk kepikiran pas begitu langsung kayaknya ini mendingan sama Forever Function gitu Mas. Ini gimana tuh? Nah sebenarnya kita kan berkapasitas lah. Oh nggak boleh. Selalu. Kita lumayan merasa sedikit ngerti tentang art and design gitu ya. Terus apalagi di pasar kita sendiri, kita naruh niche pasar. Kalau kita tuh pengen nge-reach dulu daerah kampus, terutama di umur sekitar 17 sampai 25. Nah, di umur 17 sampai 25 tuh biasanya masih nyari kekerenan biasanya. Masih nyari gengsi, keren, gimana sih? Nah, kita tuh mikirnya gimana caranya hal yang berkaitan sama sustainability ini nggak boring gitu. Jadi kita bungkus lah dengan konsep-konsep yang bisa dianggap mungkin secara visual keren gitu ya, estetik gitu. Sebenarnya itu sih konsep awalnya, terus balik lagi dari segi visualnya yang estetik dan ciamis gitu. Terus kita bungkus gimana cara kita sendiri ngajak orang untuk bukan untuk ngubah behaviornya sih, tapi ada platform di mana mereka tuh bisa have fun tapi tetap ikut serta untuk ngebangun sikap-sikap sustainability. Makanya kita sendiri tuh berinisiasi untuk bikin garbage police. Terus salah satunya lagi ada apa ya? Nah, Crafty Parpil, workshop kecil gitu yang emang pasarnya emang diperuntukkan untuk anak-anak kuliah dulu gitu. Itu sih. Oke. Berarti ya tadi ya maksudnya desain mungkin art and design di sini mungkin spektrumnya cukup sangat meluas, di mana kemudian desain itu adalah berarti designing bikin sistem berarti ya bikin campaign gitu. Maksudnya si outputnya itu adalah tadi mungkin ada garbage police, terus ada garbage police, terus ada dan lain-lain gitu ya. Maksudnya berarti bagaimana mendesain satu campaign tapi dengan cara yang masuk sama anak muda mahasiswa gitu. Nah, menarik tadi dibahas ada garbage police dan ada apa lagi berarti? Maksudnya kemarin yang aku lihat di Instagram tuh ada garbage police, ada Crafty Palpi. Iya, Crafty Papi, terus juga exhibition tuh apa? exhibition kemarin kita sama Threadbare. Sama Zin ya. Sama Nah, Zin. itu pengen coba diceritain nih dari masing-masing. Maksudnya dari kan itu ada 4 ini nih. Maksudnya seru bagaimana kemudian bisa teman-teman mungkin yang nanti yang akan nonton juga ya. Bisa kayak coba ngambil satu yang bisa diambil gitu ya dari perspektif masing-masing. Dari posisi masing-masing dalam keempat program ini gitu. Nah, mungkin akan dimulai dari garbage police. Berarti inisiasi pertama garbage police. Garbage police inisiasi Dan kenapa pertama. dulu garbage police dulu, polisi sampah. Nah, seru polisi nih. sampah sebenarnya inisiasinya mungkin bisa dicariin dulu sama Arkan. Jadi mungkin kita jelasin dulu ya garbage police itu apa. Iya, benar. Jadi garbage police itu sebenarnya kita bikin suatu event di mana itu sebenarnya pop up booth gitu yang ada di acara-acara kampus gitu. Jadi kita bikin pop up booth di mana orang-orang di situ bisa kayak nukar sampah dengan barang-barang yang bisa mereka dapetin kayak makanan, minuman atau stiker, atau yang pertama juga kita nyediain baju juga ya buat jadi prize-nya gitu. Jadi sistemnya mahasiswa yang ada di sana bisa datang ke booth kita terus bawa 5 buah botol plastik, minimal 5 buat jadi satu tiket untuk roulette. Nah, jadi judi ya sebenarnya. Ini mungkinnya bukan bermain aja Bermain ya sih, gitu bermain. karena maksudnya enggak sih banget sih. Spin ya, Wah, bisa seru, spin seru. roulette. Nah, roulette tuh ada isinya itu tadi prize macam-macam. Ada t-shirt, ada tadi T-shirt, stiker dan lain-lain t-shirtnya gitu. thrift sih dari sumbangan-sumbangan teman-teman juga. Jadi beneran ditukar ya dari Iya. Oke, mantap. Iya, benar. Rakyat bantu rakyat. Yoi. Yoi. Oke. Nah, berarti tadi garbage police berarti itu berjalan kemarin. Itu berjalan sampai 3 series ya.
Wih. Dan itu sebenarnya itu acara pertama kita ya. Dari Program mungkin ya. ya Program program dan pertama acara program pertama kita. Oke. Ya bisa dibilang gitulah. Oke. Nah, mungkin Arkan nih pengen tahu Arkan berarti di posisi maksudnya kan Garbage Police itu maksudnya kebayangnya adalah punya tim nih. Forever Function adalah sebagai tim dari 9 orang ya. Pengen tahu nih maksudnya posisi Arkan, Sabri dalam dan Ale dalam Garbage Police ini adalah sebagai apa? Maksudnya kan sebenarnya mungkin yang tadi Arkan udah diutarakan sebelumnya juga ya terkait sebenarnya tuh nggak ada posisi yang tok saya jadi ini tuh nggak ada kan. Nah, Sebenarnya nggak maksudnya ada, bener. jadi seru juga bagaimana kemudian satu komunitas ini masih saling istilahnya backup Benar. dan juga isi. Nah, makanya maksudnya tapi aku percaya bahwa pasti ada satu role yang mungkin itu sering dipegang sama karena sebenarnya sama Ale mungkin gitu. Ya, Benar. gitu. Kalau untuk Arkan posisinya di mana pembagian nih? tugas, ya biasanya kita emang ganti-gantian ya, tergantung apa ya kemauan aja sih sebenarnya. Jadi, tapi biasanya emang saya yang apa ya, yang apa bahasanya? Manage yang, ya. Yang memanage ya, Oke, gitu ya, oke. yang memanage ini siapa, ini jadi apa gitu. Terus saya juga, kalau si Ale sih biasanya ada di hari H ya, dia emang jago di hari H doang sih. Petugas ini ya. Petugas tapi, harian. tapi maksudnya kalau nggak ada Ale itu lapangan nggak akan jalan Benar, dong. nggak akan bro. rame itu acara, Yoi. nggak akan rame sih. Nah itu benar. maksudnya seru tuh. Dia tokohnya sih di maskot di FF. Ya. Benar gitu. Oke, lapangan ya, orang lapangan Ya. akan lebih ke bebas-bebas ke manage. Manage. Kalau Sabrina dia Oke, apa? gimana Sabrina? Yang kamu rasakan dan yang kamu merasa saya Kayak 3 kali itu beda-beda juga ya. Kayak saya ingat gue yang paling kamu atau nggak yang paling kamu senengin? ngebantu hyping acara paling kayak misalnya ngedokumentasi misalnya di hari H, bantu dokumentasi sekalian langsung ke sosial mediain. Terus sama Sabrina juga ini sih konseptor. ya Apa? bisa, Konseptor. ya bisa aja. Soalnya kayak karena ya tadi ya awal karena kita nggak yang pakem banget sih siapa-siapanya. Jadi kayak misalnya ada yang bingung atau apa kayak butuh nanya-nanya gitu, kita lebih sering saling ngasih ide gitu sih, dan aku lebih sering di situ juga gitu. Oke ya. Berarti idea juga mungkin agak dominan berarti Sabrina ya. Masih Oke, sama- Arcel mungkin. Ale. Kalau saya sendiri emang hype aja, orang kan teman saya emang 5 juta follower gitu. Oke. Jadi emang Vero Francis tuh ngajak saya karena saya followernya banyak. Oke, berarti maksudnya Ale punya masa, Are berani bergerak ya. Maksudnya kalau nggak ada Ale berarti Nggak akan jalan nggak lah. rame gitu. Iya, Oke. susah. Perlu. Ini bercanda. Enggak, tapi nggak, maksudnya itu jadi posisi yang seru juga. Maksudnya kalau misalkan nggak ada orang yang kayak Ale itu nggak akan serame itu mungkin ya. kalau bisa dibilang, kalau aku dominannya di ini, misal secara teknikal, acara tuh kan aku cukup punya pengalaman lah di acara gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan acara, sebagai konsep dan juga teknis nanti di hari H dan publishingnya segala macam, aku yang biasa kasih insight gitu ke anak-anak. Biasanya dominannya di situ. Tapi secara konsep visual, konsep pembawaan nanti di hari hanya kayak gimana, secara visual ya, itu sama Arkan atau Sabrina gitu. Terus kalau aku sendiri lebih ke gimmick-gimmickannya aja. Ya, ini berarti strategis ya. Iya, Strategis aktivasi, event, Benar. konten juga layout juga. Oh, Layout, oke. segala macam. Enggak juga sih ya. Praktis. Oke. Seru. Nah, jadi penasaran nih, terkait kan tadi seru nih punya role-role masing-masing nih. Jadi pengen nanya, kan itu ada yang nuker, roulette segala macam, akhirnya terus ikutan. Pengen nanya itu si botol yang dibawa itu dikemanain dan jadi apa sekarang? Rekan dulu lah, rekan. Kan satu jawaban dong. Jadi semua hasil dari Garbage Police 1 sampai 3 kan udah sebenarnya itu sampai kan udah terkurasi ya, udah satu jenis. Jadi gampang tinggal kita kasihin ke bank sampah di kelurahan terdekat, itu Kelurahan Gerlong gitu. Dan itu udah dikasih? Udah dong. Wih. Kita rutin ngasih setiap bulan. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Wih, Baru besok Wih, mau mantap. bulan ini. Oke, berarti nanti dikelola lagi oleh kelurahan. Iya, Itu nanti apakah betul. mau di olah jadi apa itu di kelurahan. Benar. Karena kita emang movementnya gerakan
tipe-tipe yang bukan turun langsung, tapi emang kita ngajak-ngajak orang gitu buat Oh iya, karena tadi ya balik lagi mungkin ke tujuan daripada Farmers adalah untuk bikin campaign supaya bikin orang lebih campaign, aware, lebih ya, melihat. Oke. tidak turun langsung ke lapangan. Oke. Oke, Get Best Boys berarti udah 3, terakhir kapan? Terakhir tuh bulan apa ya? Enggak, Gede Polis terakhir. Terakhir tuh sekitar 3 bulan lalu ya. 4 bulan lalu, 3 bulan lalu. Garbage Police 3. Oh itu terakhir berarti, oke. Di Ardei kalau nggak salah Ardei. Oke di Arte berarti 3 bulan yang lalu. Oke, Iya. berarti maksudnya program itu belum berjalan lagi sekarang mungkin ya. Iya, karena ada acara-acara Ya, lain iya, juga. maksudnya program-program yang lain kan. Nah, maksudnya jadi seru ini adalah bagaimana dari pertama The Best Police terus akhirnya bikin lagi inisiasi yang kedua Iya, ketika betul. kapan. Nah, setelah The Best Police ini 3 kali dijalankan berhasil tukeran daripada menukarkan sampah dengan baju. Nah, ada inisiasi kedua tadi adalah Crafty Palpi. nah Crafty Palpi apa nih? Maksudnya aku sempat ngeliat di Instagram itu tuh kayak korelasi sama sekolah alam di Crafty Palpi berarti ya? Iya benar. Nah coba gimana tuh journey-nya Crafty Palpi dan kayak kalau nggak salah tuh kemarin kayak sempat ngeliat di story-nya kayak yang ditumpukan sampah itu bukan sih? Yang foto tumpukan sampah? Itu campaign dong sih. Apa? Jawab. Jadi waktu itu kita pernah bikin konten gimana, Le? Ah ya gila. Dilempar. Jadi kontennya yang pegang Ah kan Yang berarti mana nih, yang mana? strategis. Yang Oke, mana, yang mana? Kreatif. yang foto-foto di Oh, Kayak jadi depan sampah. ceritanya waktu itu kan aku lagi lihat Pinterest. Biasa rutinitas. Pak, full time bisa server bro. Coming soon. Emang merindingnya sombong gitu masa aku mas gitu. Kata Ar kan sombong aja sombong katanya. Selalu lah. Nah pokoknya waktu itu kan lagi lihat Pinterest ini beneran nih. Jadi waktu itu lagi lihat apa sih runway dari siapa gitu, brand apa. yang di Padang. Pokoknya enggak bukan di Padang Pasir gitu. Aku ngelihatnya kayak di tumpukan sampah di New York kalau nggak salah. Wah ini bagus nih konsepnya. Kebetulan di Bandung kan lagi penuh-penuhnya banget sampah tuh. Kayak oh di mana-mana sampah nggak ada yang inilah, nggak ada yang terbuang kemana-mana. Pokoknya numpuk aja di sana. Terus aku udah waktu itu kita lagi meet up bareng, meeting. Dari situ aku mikir gimana kalau kita bikin satu konten yang kayaknya ini Ciamis deh. Ciamik ya. Nah, Yoi. exposure nih kayaknya nih. Kita bikin satu gerakan di mana kita kasih awareness ke orang-orang kalau sampah di Bandung tuh emang lagi gawat banget. Tapi dengan konteks yang bisa dibilang keren lah gitu. Gimana caranya? Ya udah kita tarik 2 wanita yang ada di FF untuk jadi model, terus foto di sana gitu. Nah pengalamannya yang asik mereka itu setelah foto muntah semua sebenarnya. Nah itu sih maksudnya yang aku lihat adalah pas kemarin ada maksudnya story pas pecah gitu kan. Jadi ada satu momen karena Sabrina sama Bella nggak kuat mungkin ya. Jadi setelah foto mereka tuh kan kita tag mungkin sekitar 2 menit 3 menit ya. Berapa foto kita ambil tuh. Jadi ada foto yang terfoto udah muntah duluan. Jadi ada potret di situ. Oh gitu. iya. Tapi gak dinaikin. Enggak dong. Malu. Harus keren soalnya. Yoi. Jaim ya. Oke itu berarti itu adalah bukan campaign Crafty Palpi. Bukan. Nah, berarti tadi campaignnya adalah bagaimana Yang- pengen coba ngeliatin sisi Eh, estetika dari sebuah sampah yang menumpuk di Bandung. yoi. Oke. Benar. Seru. Oke, ya jadi ini ya apa? Sarkas gitu ya. Oke. Sarkas sebenarnya. Makanya Oke. langsung gitu. Oke, mungkin Garbage Police. Garbage Police, sorry. Crafty Palpi. Crafty Palpi, gimana Crafty Palpi? Kalau journey-nya ya tadi karena itu kan yang ibaratnya yang mimpin acara itu kita ya. Jadi kita harus tahu dulu nih langkah-langkahnya gimana. Jadi makanya kita juga belajar dulu. Kita workshop sendiri dulu nih si FF ini. Nyoba-nyoba sendiri pakai apa namanya tuh? Screen gitu. Ini bikin apa berarti Crafty Palpi? Kertas. Oh, bikin Oke, jadi Ya, Crafty Palpinya. Palpi ini tuh kita workshop daur ulang kertas. Nah, jadi dari kertas-kertas yang udah kepake, kita bikin lagi, kita hancurin. Ada beberapa caranya, kita dihancurin dulu si kertasnya, dikasih air sampai nanti jadi halus gitu, jadi bubur kertas. Terus nanti kayak disaring gitu ya. Nah, nanti di screen itu kan bentuknya jadi kotak gitu.
Nah itu nanti dijemur di kain, terus bakal ngering gitu ya. Jadi kertas. Iya jadi kertas. Berarti dari kertas istilahnya mencoba untuk bikin kertas dari kertas yang sudah tidak terpakai itu ya. Iya. Kertas daur ulang berarti ya. Benar. Dan ada teksturnya tuh unik sih dia. Kadang ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal tergantung Ya karena seberapa handmade banyak. gitu ya. Iya. Iya, benar. oke. Seru. Nah ini gimana kemudian korelasinya sama sekolah alam? Oh. Dan kenapa crafty pulpy? Kenapa crafty? Kenapa pulpy? Mau dari crafty papinya dulu. Jadi sebenarnya sekolah alam tuh kita bikin kreatif pulp yang kedua di sekolah alam. Oh, oke, yang pertama dulu berarti. Yang pertama inisiasi awal tuh karena kita kan berada di lingkungan desain dan industri desain. Sampah yang kita sumbang itu kebanyakan dari kertas sih. Jadi itu sendiri ironi dari pergerakan kita juga sih. Kita kan emang dari scene design lah. Jadi mungkin sampah yang paling banyak kita sumbang ya kertas. Jadi dari situlah empati juga gimana kita bikin workshop ngajak teman-teman di kampus buat ngedaur ulang kertas. Mungkin dari hasil printingan atau skripsi atau tugas-tugas kuliah yang udah nggak mau dilihat lagi. Iya. Ya maksudnya kayak sebenarnya tuh mahasiswa adalah penyumbang, nggak tahu ya mungkin ya. Maksudnya perasaan kayak kemarin aku skripsi tuh maksudnya ngabisin kayak revisi itu udah jangan dipakai kertasnya kan, Betul. coretan-coretan. Nah itu mungkin selain daripada mungkin role art and design, mahasiswa juga jadi Betul. individu yang penghasil kertas tidak terpakai banyak sih gitu. Iya Makanya betul. Makanya dari situ betul. Jadi kita akhirnya bikin Creative Pulpy. Nah bikin ini jadi Creative seru juga Pulpy. gimana nanti ke depannya kayaknya Creative Pulpy bisa terus berjalan dengan konsisten supaya misalnya bisa ngolah istilahnya mengurangi, mungkin mencoba untuk mengurangi Betul. limbah daripada skripsi yang sudah tidak Benar. tidak terpakai gitu ya. Ya. Nah mungkin tadi gimana Creative Pulpy terus inisiasi yang pertama Yang pertama di kampus Oke. teman-teman yang ikut itu Creative Pulp itu di bawah Garbage Police 3 kalau nggak salah ya. Oh bareng sama Garis Paris 3 berarti. Ya. Ketiga yang terakhir. Ketiga. Terus abis itu kita punya kontrak nih sama sekolah alam, disambungin sama dosen pembimbing kita lah. Jadi sama sekolah alam. Nah si pihak sekolah alam Bandungnya tertarik dengan acara kita yang ini Creative Pulp ini karena mereka lihat dari Instagram kita kan. Nah yaudah waktu itu kita tentuin jam berapa hari apa dan kita sepakat buat ngisi lah semacam jam kosong gitu ya, jam kosong hari terakhir di hari Jumat, jam kosong. Jadi kan anak-anak senang tuh jam kosong main-mainin air, main air, main kertas ya gitulah. Dari ya kertas-kertasnya juga dari mereka sendiri sih, tugas-tugas mereka nilai 0, gambar-gambar. Banyak bener. Bukan. Kertasnya banyak. Ya mereka disitulah kita seru juga sih. Maksudnya bisa berkontribusi lain selain di kampus gitu loh. Oke, berarti bermitra dengan sekolah alam tuh di sini. Di acara itu Oh, dan Oke. ada lagi sebenarnya apa Sab? Oke, berarti tadi setelah yang ngisi di jam kos terus lagi sama sekolah alam lagi. Ya, jadi sebenarnya itu kayak kontrak magangnya kita kan tadi awal itu. Jadi ada beberapa project juga sih selain si workshop, tapi workshop itu salah satunya. Misalnya selain itu kita ada ngebantu untuk redesign untuk kebutuhan kayak signage-nya atau sign sistemnya di ruangan-ruangan denah gitu-gitu sih. Oke, itu ya masih di sekolah alam maksudnya. Iya, Oke. masih di Sekolah Alam Bandung. Oke, berarti ada maksudnya ikut juga mungkin mendesain, mungkin kan anak-anak di kafe nih. Maksudnya ikut mendesain komunikasi visualnya pun di Iya, benar. Oke, wayfinding ya berarti Iya, ya. Oke. benar. Oke, terakhir berarti itu Garbage Police adalah yang jam 5 tadi, jam kos tadi. Yang sorry. Palpi. Crafty Puppy terakhir adalah Benar. itu. Oke. Iya. Belum ada lagi Crafty Puppy. Oke. Nah, menarik ya gimana tadi juga ada Garbage Police nukerin botol dengan permainan, terus juga Ya. akhirnya Crafty Puppy bikin ngedaur ulang kertas dari kertas yang sudah terpakai. Nah, mungkin juga
tadi ada disebutkan juga terkait exhibition yang terakhir. Ini menarik ya karena aku pribadi juga datang terus juga akhirnya ngeliat instalasi selama 1 bulan. Terus juga Iya. aku dengar itu berkorelasi sama At House program Art Space. YOI gimana tuh? Jadi awalnya Apa nama ya awalnya gimana, namanya apa, di mana, kapan? Threadbare namanya. Jadi awalnya tuh kita lagi ngapain waktu itu ya? Kita lagi persiapan untuk Garbage Police kalau nggak salah. Dan tiba-tiba kita dikontak oleh salah satu platform atau apa ya, creative space di hallway namanya At House Art Space yang punya Mas Maxdar. Terima kasih banyak Mas Maxdar, alumni UPI juga seni rupa. Jadi dia yang nge-reach kita untuk kolaborasi dalam rangkaian event Archetype yang dilaksanakan selama sebulan. Itu ada latar belakangnya lagi. Ya, Apa gimana tuh? ceritain Sob? Jadi kenapa bisa kenal Mas Max dari ini ya? Jadi awalnya pas aku lagi main sama Siva ya sama beberapa teman-teman lain ke pameran di hallway itu. Nah kebetulan yang ngelolanya itu At House Project itu. Nah di situ kita ketemu juga sama Mas Max dari ini dan kita kayak awalnya tuh emang mau nyiapin buat pameran sih. Kita emang pengen bikin pameran akhir untuk si proyek akhir dari program magang inilah intinya gitu. Tapi kita kayak masih nggak tahu mau di mana ya. Dan kita ngeliat wah ada pameran di sini, mungkin bisa ada kesempatan buat FF pameran juga di sini. Jadi kayak nanya-nanya kalau di sini bisa nggak sih Mas, bla 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 bla. Dan mungkin si Mas Max dari ini tertarik juga kali ya buat ngajak kita kolaborasi karena ada beberapa nanya-nanya juga dan sempat bilang juga sih kayak dia ngedukung sih untuk ayo udah nggak apa-apa main aja ke luar kampus lah kali-kali di luar kampus gitu. Jadi kita juga tergerak sih kayak wah boleh sih. Jadi akhirnya kita coba kontakan lagi, akhirnya dihubungin lagi ya dan akhirnya bisa deal tuh gimana tuh? Akhirnya bisa deal karena kita ketemuan sih. Kita yaudah kita rundingin setelah adanya kan tadinya kita mau bikin pameran sendiri ya. Cuma karena keterbatasan waktu dan biaya jadi akhirnya kita kolaborasi sama dia. Itu juga kebutuhan kita sih buat pameran sebenarnya awalnya. Dan dia juga mau kita buat kolaborasi jadi akhirnya ya udah kita setuju. Yaudah kita bikin instalasi di situ gitu. Dalam rangkaian acara Archetype. Oke, jadilah Threadbare. trade ya? Trade ya? Trade bear ya? Ya. Oke. Nah, Trade Bear ini adalah rangkaian pameran. Dalam rangkaian pameran juga Salah. salah satu Trade Bear adalah pameran dalam rangkaian Archetype. Iya, betul. Oke. Nah, Archetype juga pameran. nah ini gimana korelasinya? Maksudnya kenapa ada dalam Archetype? Terus juga pameran ini pameran apa sih nih khususnya? Oh, Terus juga kan kalau yang aku tahu ya Archetype itu kan ada ini ya, apa personality ya betul. berarti. Nah, Persona. personality apa yang diwakilkan oleh sustainable ini, FF ini apa gitu. Seru. Sebenarnya awalnya untuk personality kita udah dapat dari awal sih. Personality ini explorer. Jadi sebenarnya itu tuh personality milik At House. Jadi kita dibawa naungan At House. Jadi tenan kita tuh yang di Archetype ya udah At House Art Space dan At House Art Space ini kolaborasi lagi dengan kita gitu. Oh berarti. Jadi kita orang ketiga lah. Iya maksudnya partner At House ya. Yeah. Berarti sebenarnya tempatnya adalah At House. At House Archetype-nya ya. Yeah. Explorer itu. Explorer. Iya. Jadi bagi yang belum tahu pameran Archetype ini merupakan pameran yang biasa dilakukan oleh salah. Jadi pameran ini biasanya dilaksanakan selama sebulan ya. Kemarin tuh di hallway yang terakhir itu dan kita bagian dari situ. Jadi kalian di pameran tersebut kayak ngetes persona kalian gimana terus nanti diarahin ke tenan-tenan yang ada di situ yang sesuai dengan persona kalian gitu. Oke berarti tapi sekarang masih? Udah enggak. Oh udah enggak. Nanti mungkin kalau pengen lihat dokumentasinya di Instagram mungkin ya. Betul. Oke.
berarti adalah tadi explore archetype, terus juga itu Threadbare. Maksudnya kemarin juga kan itu pameran nih. Nah Ya. pameran ini maksudnya Oh, ada instalasi apa, ada apa yang dipamerkan gitu. Daripada At House dan Forever Function berarti. Oh Arcel, Oh iya. silakan Ale. Jadi instalasi yang ada di Forever Function sendiri itu ada 2 ya. 2 paling inilah. Pertama itu ada orang. Apa ya kita sebutnya? Waduh. Waktu itu kebetulan saya sakit. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin lagi sama Arka. jadi Jadi sakit. benar dia sakit. Kenapa BTW sakitnya? Oh jangan Oh lah. yang sakit lama itu. Iya. Oh ya terus oke itu dilanjut oleh Arkan. Gimana? Adalah sakitnya jangan dikasih tahu. Jadi Threadbare itu mungkin garis besarnya ya kita ngebawa bahayanya industri fashion untuk lingkungan dan manusia itu sendiri. Wah seru. Seru. Terus, Jadi kenapa namanya Threadbare itu dari Sabrina sih kenapa Sob? Gak apa-apa. Salah dari Bella. Salah. Jadi intinya Threadbare itu pemakaian pakaian yang hampir habis hilang. Jadi kalian pakai pakaian sampai benar-benar nggak bisa dipakai gitu loh. Intinya dipakai terus pakaian tersebut. Itu arti Threadbare dalam katanya ya. Oh berarti Kata sampai threadbare nggak bisa itu. dipakai gitu. Iya. Dalam itu arti katanya berarti. Arti kata Threadbare itu kata beneran. Oh iya oke. Bahasa Sebenarnya Inggris. lah pakai baju sampai nggak bisa dipakai. Nah Sampai tipis intinya. oke sampai rusak aja ya. Ah, Nah ini apa korelasinya dengan pameran karena waktu itu FF? ada sih kita bawa isu Sungai Citarum. Jadi dulu Sungai Citarum tuh di tahun 2018 dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia versi World Bank. Dari situ World Bank. World Bank. Oke. Dari situlah kita riset juga apa penyumbang terbesar dari pencemaran sampah tersebut dan ternyata emang si industri pakaian atau garment ini terutama di Jawa Barat dan Bandung gitu loh. Kalian tahu sendiri Bandung merupakan surga vendor ya. Ya konveksi betul. Konveksi gitu-gitu. Nah, ya selain sampah plastik ya, penyumbang terbesarnya itu mungkin dari tintanya, tekstil, ya dari sisa-sisa pembuangan konveksi tersebut gitu. Makanya dari situ boleh ini kita bawa, soalnya kan Hallway juga merupakan pusat perbelanjaan ya, dan banyak juga baju. Jadi yaudah kita coba bikin kayak obatnya lah di tempat tersebut gitu loh. Oke, berarti nah tujuannya adalah untuk maksudnya mengangkat terkait fashion ya. Iya, Karena betul. Bandung juga. Nah, instalasi apa nih yang ada di sana? Maksudnya pengen coba diceritain apa aja? Ada berapa instalasi, message-nya masing-masing itu apa? Maksudnya kalau visualnya nanti mungkin bisa dijelaskan juga bentuk visualnya gimana ya? Mungkin teman-teman juga bisa nanti ngebayangin ya. Pokoknya instalasi itu ada 2 totalnya. Yang Oke, ya ada dua yang total. sifatnya interaktif gitu ya. Jadi pertama ada apa ya kita sebutnya ya? Fever Dream. Nah, itu pertama, kedua wah, Hidden Truth. Nah, jadi satunya Fever Dream, satunya Hidden Truth. Nah, Fever Dream sendiri itu kita coba apa ya? Sampaikan melewati instalasi sebuah patung sebenarnya. Patung yang mengalami mimpi buruk. Jadi ya bisa dibilang itu orang lah. ya. Orang lah, bukan patung, Kan sorry. namanya dilihat Orang. patung orang itu adalah Fever Dream. Fever Dream. Jadi orang tersebut tuh Demam, maksudnya mimpi. dia tuh tidur, Oke. ceritanya tidur. Jadi kita sebut namanya, kira-kira Mas maunya namanya siapa Mas? Ale. Nah, misalnya Ale nih. Jadi si Ale nih adalah orang yang misalnya konsumtif banget sama produk-produk yang apa sih namanya? Fast fashion, produk fast fashion. Benar, serius ini. Fast fashion. Jadi si orang tersebut waktu itu lagi tidur. Tapi di dalam tidurnya dia mimpi kalau dia ketimbun sama barang-barang yang udah dibeli. Itu si barang fast fashion tersebut gitu. Nah, jadi selain dia paralyzed, maksudnya ketindihan, dia juga ngalamin mimpi buruk ketindih sama barang-barang fast fashionnya sendiri gitu. Wih.
Jadi melewati cerita tersebut kita pengen nyampain jangan beli fast fashion gitu. Oh, ini Apa iya? thrift. Ini thrift Oh, masanya oke. mas. Ini Oh, thrift iya, juga. iya. Thrift. Oke, berarti tadi Fever Dream adalah Fever instalasi Dream. orang yang tertimpa oleh barangnya sendiri. Ya, terus yang kedua ada Hidden Truth. Jadi Apa tuh? Hidden Truth tuh secara teknis kita diminta sebagai audiens ya sayanya. POV-nya sebagai audiens. Audiens tuh diminta untuk masukin tangannya ke dalam sebuah box. Nah, nggak tahu kan apa itu di dalamnya. Tapi di dalam tertutup boxnya gitu. tertutup, jadi ada lubang gitu. Oke ya. Jadi Fotonya tuh. nanti bisa masukin. Nah, terus di dalam boxnya itu nggak boleh dikasih tahu sama kita. Isinya tuh pokoknya terkait dengan sampah-sampah yang ada di laut. Pokoknya secara fakta ada berapa juta ton sampah gitu setiap harinya terbuang ke laut. Kita pengen ngasih tahu gimana sih rasanya orang-orang tuh tenggelam di dalam lautan dengan penuh sampah gitu. Akhirnya lah dibuat experience itu. Iya, akhirnya dibikin experience. Jadi Ntar masukin tangannya ke box terus isinya macam-macam. Isinya Oh, sampah. ada sampah Ada dalamnya. sampah. Oh. Jadi konteksnya nggak boleh dicium itu sebenarnya. kenapa tuh kalau dicium? Karena bau. Oh emang isinya beneran sampah. Emang sengaja. Jadi experience Jadi itu sebenarnya bersih cuman bau aja gitu. experience parah jadi ya. Jadi Experience orang parah. langsung kena wah ini nih. Gak boleh. Nah, gitu sih. Ya. Aman? Bunda lu nelpon, Le? Jadi awalnya dari Hidden Truth itu ada suatu tempat di bumi ini ya bernama Great Pacific Garbage Patch. Kalian bisa search aja di Google Great Pacific Garbage Patch. Patch. Oke. Itu ada artikel dari Nat Geo. Mereka kayak ngedokumentasiin suatu tempat di Samudra Pasifik. Itu tempat berkumpulnya sampah dari seluruh dunia. Wah, seru. Di, Kita- di Pasifik itu berarti Samudra sorry, Pasifik. Great Pacific Garbage Garbage Patch. Patch. Oke. Iya. Oh, semua dari dunia itu di titik itu Di titik kumpul. itu karena di titik tersebut merupakan kayak titik yang jauh gitu dari negara-negara sekitarnya, jadi nggak ada yang mau ngurusin. Dan akhirnya terkumpul lah di situ sampah-sampah gitu, banyak sampah dari ya udah dari negara-negara sekitarnya juga. Menarik. Nah disitulah kita bikin kali ya kayak terinspirasi dari situ juga sih. Nah instalasi itu kita sebenarnya kita atasnya tuh kita kata kanvas terus kita lukis atau bikin kayak semacam replika laut yang indah sebenarnya. Tapi ketika kalian masukin tangannya ternyata banyak sampah yang Wih. tertimbun. Seru. Ya seru, itu. seru, seru. Ironi. Instalasi ya. Instalasi. Waduh, experience dapat, message-nya kuat. Seru nih. Gitu. Tapi udah nggak ada pamerannya. Udah nggak ada Ya. guys. Kapan nih maksudnya kalau misalkan ada yang pengen nyobain, kira-kira kapan? Kapan? Belum tahu. Belum tahu lagi kita. Harusnya kalau misalkan demandnya ada, bikin Iya dong. kita. Kalian mau nggak? Bener. Komen. Oke, berarti ada dua, cuman dua berarti. Iya, cuman 2 aja. Ada dua, bukan cuman, sorry ya. Iya. Ada dua berarti, oke. Oh ya, selain display kita juga ada kegiatan sih sebenarnya yang ada tukar baju itu namanya apa? Style Swap. Nah, apa tuh style swap tuh? Jadi di Threadbare ini kita ada 2 program lah, ibaratnya ada exhibitionnya, ada Style Swap itu. Nah Style Swap ini kita bakal ibaratnya tukar baju. Misalnya Ale sama Arkan bakal ketemu di hari Sabtu Threadbare. Masing-masing mereka bawa baju mereka yang nggak kepake. Yang dipakai gitu-gitu. Iya. jadi. Nggak juga. Enggak. Yang udah bosen lah ibaratnya, manusia yang bosenan ya. Misalnya Oh iya, terus akhirnya di ya style jadi swap di situ. dikumpulin ke kita dulu, kita sortir nih mana masih layak ya, nggak ada bolong, apa masih nggak berbau atau gimana. Nah baru itu kita pajang, istilahnya kita pajang. Iya, terus nanti mereka boleh saling memilih gitu, mana bajunya terserah. Misalnya Ale bawa 2, berarti Ale nanti bawa pulang 2 juga gitu. Oke, jadi itu ya maksudnya biar istilahnya nggak beli ya, Benar. disediakan lah. Ini kan Iya. orang bosan ya, terus disediakan untuk bisa pakai barang baru lah istilahnya kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya ini juga ngerespon dari pernah ada isu yang dilarang di Indonesia ada thrift kayak
Pernah Ah nggak sih? iya iya iya. Ya, Iya itu. ya thrift dari Jarang luar di, negeri. maksudnya kalau nggak salah tuh Ditutup. dilarang impor pakaian Benar. bekas dari luar negeri. Sebenarnya itu bagus sih, langkah yang bagus menurut aku untuk pemerintah. Karena sebenarnya thrift dari luar negeri itu sampah negara orang, negara Iya, lain iya. gitu. Pandangannya kayak gitu ya berarti Iya. ya teman-teman. Karena kalau si sampah negara dari orang lain dikirim ke kita dan kita nerima, itu ibaratnya kita ngejatuhin ekonomi negara kita sendiri dan kita ngebeli lagi, support gitu. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya mau thrift ya teman-teman, bisa dari thrift antar kita-kita aja dari Indonesia. Nah, itu baru works si uangnya gitu loh. Yeah. Berputar di sini-sini aja. Jadi harusnya sampah dari suatu negara itu adalah tanggung jawab dari negara itu sendiri gitu. Wih, seru-seru maksudnya tadi dari mungkin contohnya lah consignment yang di Instagram ya. Maksudnya mereka pada akhirnya coba untuk menjual dari orang Indonesia meskipun mungkin notabene adalah brand luar ya, tapi maksudnya istilah tidak menambah lagi barang baru gitu ya, jadi nggak impor juga, jadi berputarnya masih di masyarakat aja gitu. Iya, karena beberapa tahun lalu PBB tuh bikin perjanjian sama semua negara buat ngurusin tentang masalah sustainability ini, buat ngurusin climate change gitu. Jadi setiap negara harus berkontribusi dalam menangani hal ini gitu. Oke. Nah tadi adalah Street Bear yang sudah selesai di bulan kemarin. Enggak, 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Januari. Berarti nah terakhir sebelum kalau nggak salah di exhibition yang di hallway itu aku lihat zin nih. Oh, oke. Nah ini zin apakah bagian daripada Street Bear atau akan menjadi campaign tersendiri nih zin untuk Forever Function? Coba pengen untuk dijelasin. zin Seru soalnya. Jadi ya buat info aja guys, kita waktu itu sempat rilis zin di Bandung Zin Fest. Itu zinnya emang berisikan kayak sustainability dari perspektif masing-masing dari kita. Jadi istilahnya perspektif amatir lah yang pernah kita alami dan atau pengalaman kita sebelumnya. Ya udah kita tulis aja di situ pure ya mau benar mau salah tapi kita menuangkan aja di situ ya. Soalnya kan zin ya bebas ya. Iya, zin ya maksudnya nggak zin kan sebenarnya ekspresi ya Ekspresi, gitu, tuangannya benar. di alis jadi bebas gitu kan. Ya, jadi itu dalam rangka kita ngisi booth di Bandung Zin Fest gitu. Kalau konteks zinnya sendiri kemarin Apa tuh? bawa apa konteks apa dalam zinnya? Gas. Mungkin pengen jelasin juga kontributornya ada siapa aja Salah satu ya. kalau ingat. Nah, Ale. Salah satunya Ale. Oh ini kontributornya. Iya, saya. Gimana Jadi Ale kita- bawa topik apa dalam zinnya? Kita semua emang bawain konteks masing-masing sih dari tiap anggota ya yang Ya, ada. kan maksudnya aku juga lihat ada beberapa kontributor kan gitu. Salah satunya adalah Ale, Arsel. Iya, Ale. Gimana? Nah, Oh ketiga-tiganya ada juga? ada Tulisan juga? Tulisan juga. Oke, gimana? Jadi Dari Ale dulu. 9-9-nya adalah. Nah, kalau aku sendiri bawa tentang habit life gitu tentang gimana caranya kita konteksnya tuh aku lupa. Pokoknya Ini ingetin sama Arkan ya. Katanya makanan. ya pokoknya tentang apa yang masuk ke badan kita deh gitu, itu berpengaruh terhadap Iya betul ya. Iya ya apa yang di karakter ya gitu kan. ya, jadi itu berpengaruh terhadap mentalitas yang kita punya lah gitu. Jadi kurangi gula, makan yang bergizi. Oh, tapi beneran makanan, maksudnya bukan konsumsi mata, konsumsi Bukan, makan aja. telinga, makan. Oke. Kalau aku makanan, jadi healthy life, healthy green habit gitu-gitu. Oh ini healthy berarti Ale Aku ini. healthy. Oke. Relate. Saya Tapi hanya Ale punya ide itu gitu Iya, dituangkan dalam sini karena tuh. relate lah, saya lah dulu lah. Oke. Gitu. Oke, mungkin Sabrina bisa atau Arkan? Sabrina dulu. Kalau dari aku pengen nuangin tentang pengalaman aku ya, misalnya kayak udah dari dulu pakai batu tawas untuk gantiin deodoran, atau misalnya habit-habit kayak thrift, matiin lampu, bawa air minum kemana-mana. Terkait habit berarti Sabrina. Iya, Oke, benar. terus.
Contohnya itu sih, jadi aku cerita aja kayak kenapa aku mulai mau gerakin diri aku sendiri, misalnya gitu-gitulah, bisa dibaca di Zin itu. Oke, seru. Iya. Itu mungkin Ada. tentang daily life, ini tentang Iya. konsumsi. Iya. Oke. Keluar kan? Arkan? Kalau aku lebih ngebahas tentang hal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian mau merubah gaya hidup. Jadi eh aku mau ngebawa judul segmenku namanya Start Small. Oke, Jadi Atomic Habits mungkin ya. Yoi. jadi kalau kalian mau merubah ya kebiasaan kalian untuk menjadi mungkin lebih sustainable, ya kalian mulai dari hal-hal kecil aja, mungkin dari lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh beli mobil listrik gitu loh. Iya, 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 iya. Mungkin dari Iya, 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 iya. mungkin dari barang-barang yang sudah kalian punya ya kalian pakai dengan baik gitu, nggak usah beli lagi mungkin gitu. Ya udah, Berarti, bisa dibaca. Yoi. Oke, poin-poin small things Ya, untuk, small things matters, bro. Oke. Start small bukan start big. Start small and fast, bro. Oke. Konsistensi. Konsistensi. Yoi. Nah, ini mungkin 3 dari beberapa kontributor, ada berapa enggak? Oh enggak semua, maksudnya 7 lah ada kayaknya, 7 ya, 7. maksudnya ada 4 lagi yang menarik. Ini kira-kira diproduksi lagi nggak Zin? Akan sih. Kita sebenarnya belum bikin kayak publikasinya secara besar ya. Kita cuman ngepost doang sih di IG saya lagi. Nah, kita belum ngepost sih. Jadi mungkin nantilah ada kita bikin suatu aktivasi lagi lah buat ngerilis si Zin ini. Tapi akan rilis. Akan sih kayaknya. Oke, maksudnya- pengen sih. Harus sih kayaknya. Pengen sih. Maksudnya itu jadi sesuatu yang seru untuk karena maksudnya kan Zin itu adalah ekspresi, terus juga mediumnya pun mudah sebenarnya kan diproduksinya. Iya, gitu. pengen sih. Apalagi mungkin digabungkan dengan kertas yang sustainable, itu akan jadi sesuatu yang memorable Benar. gitu, jadi seru. Itu mungkin Betul. harus dilanjutkan gitu. Oke, berarti tadi ada 4 program ya. Ada Batch Police, ada tadi mungkin ya Crafty Palpi, terus juga tadi ada yang foto Threadbare. ya. Yang foto 5 mungkin, ya. terus ada Banyak sih banyak. Threadbare sama ada Zen. Zen. Oke. Nah, dari kelima atau keempat program yang sudah dilaksanakan ini, sebenarnya kan masing-masing punya inisiasi, masing-masing punya visi. Ini tuh dari langkah-langkah masing-masingnya, ini ke individu ya, dalam kelompok Forever Function nih. Ada nggak kayak semacam hal yang mungkin bisa kita lakukan atau teman-teman pendengar juga lakukan untuk start hidup yang berbeda, istilahnya kalau misalnya sebenarnya kalau kita ngomong sustainable kan itu satu kata yang jauh gitu ya. Maksudnya makanya kita coba hidup yang berbeda gitu, mungkin ke arah mungkin lingkungan. Tuh. Dari mungkin tadi Arkan adalah small things, Sabrina adalah habitnya, Ale adalah makanannya. Nah ini gimana nih keseruannya, bagaimana untuk orang-orang yang denger ini bisa akhirnya ikutan gitu. Mungkin dari ntar ganti-gantian aja ya, dari aku dulu. Yoi, iya dari Arkan. Kalau dari aku mah mungkin cari trigger masing-masing sih. Soalnya triggernya beda-beda pasti masing-masing. Jadi buat nemuin triggernya mungkin kalian bisa slow down dulu dalam hidup kalian sih. Mungkin slow down, terus lebih menghargai barang-barang di sekitar, lingkungan sekitar. Ya cobalah menjalin kayak hubungan spiritual dengan hal-hal yang udah kalian punya gitu lah. Lebih hargai aja sih gitu. Oke, berarti baik lagi sebenarnya gimana interestnya juga Ya, mungkin ya. interestnya Tapi mungkin. yang jelas adalah dari Arkan adalah mulai menghargai dari hal yang paling terkecil. Betul. Gitu. Berarti maksudnya juga kayak mungkin kalau hal terkecil kayak microplastik, micro trash. Iya, betul. Kayak sobekan permen, kayak Ya. gitu mungkin menghargai untuk tidak membuang itu di mana itu mungkin juga jadi salah satu langkah kecil Ya. awal ya untuk bisa hidup yang lebih Iya, berbeda. mungkin gitu. kalau kalian merasa bahasa sustainability terlalu kompleks, mungkin kalian bisa ya udah mulai hidup efisien aja sih. Ya efisien ya, Ya. betul, setuju. Gitu guys. Mungkin dari Sabrina. Oke, silakan Sabrina gimana? Paling mungkin mau nambahin lagi juga ya kayak tentang sustainability itu. Salah satunya aku tulis juga di Zin yang bagian aku, itu judulnya Bincang-Bincang Kecil. Jadi aku cerita juga kalau pengalaman aku, mungkin kalau orang dengar sustainable atau sustainability, hidup berkelanjutan, habit-habitnya yang ada agak beda ya.
Mungkin orang-orang berpikirnya ribet atau kayak harus apa-apa lebih dominan DIY atau sesuatu yang lebih alamiah ya, yang mungkin lebih sulit dicari nih. Nah, tapi sebenarnya enggak harus dengan kita memutuskan mau ngerubah diri menjadi lebih sustainable person, enggak harus langsung semuanya dicapai itu si poin-poin itu. Sebenarnya enggak juga, mulai dari yang apa yang kita punya dulu, manfaatin apa yang kita punya. Misalnya kita punya banyak plastik di rumah, ya nggak apa-apa pakai aja sampai itu robek, hancur. Misalnya nggak usah beli plastik sampah, tapi ya pakai aja plastik yang udah ada. Misalnya untuk trash bag bawa kemana-mana, tote bag gitu, ya nggak apa-apa pakai aja plastik. Gitu. Dan aku juga di situ cerita kayak hal-hal apa sih yang udah aku lakuin tadi. Dan kenapa alasannya kayak, dan aku tertarik sih kenapa misalnya yang pertama batu tawas. Awalnya karena sebenarnya nggak cocok aja pakai deodoran yang di komersil gitu loh. Kayak mungkin rada ya kimianya kenceng, mungkin di pakaian juga ngerusak gitu. Jadi aku nyoba batu tawas yang lebih alami ya, dan lebih murah juga sih sebenarnya dihitung-hitung tuh. Cepet juga makanya, dan aku nggak risih pas pakai itu gitu. Kayaknya udah mau 3 tahunan lebih pakai batu tawas itu. Dan awal-awal tuh orang-orang pas ngeliat itu juga kayak, misalnya keluarga aku sendiri ya, keluarga aku nggak ada yang make dan ya paling ya udah aja sih. Kayaknya mungkin mereka lebih nyaman deodoran. Jadi teman-teman aku juga mungkin kayak trust skeptis gitu, kayak batu emang bisa gitu. Ya awalnya juga aku mikir cuman coba aja, dan ternyata work sih, dan aku lebih cocok di situ gitu. Mungkin teman-teman juga dalam perjalanan perjalanan menjadi sustainable person ini bisa coba-coba juga, dan itu memang butuh waktu yang panjang sih gitu. Ya perlu kebiasaan ya, perlu dilakukan secara konsisten tuh. Dan bertahap, nggak harus semuanya langsung punya mobil listrik. Nggak perlu sih itu, apa yang kamu punya dulu manfaatin sebaik-baiknya. Ya gitu. kan ada kayak kalimat atau kata sustainability itu bukan beli mobil listrik kan ya. Iya betul. betul. Bukan seberapa listriknya rumah kamu gitu. Iya, oke. Oke, tadi gimana kontennya dari Atomic Habits, terus akhirnya dijalankan dengan konsisten, dengan back to nature, sesuatu yang mungkin sebenarnya juga nggak ngomongin terkait limbahnya ya, malahan jadi ngomongin kayak sisi kimianya mungkin tadi ya, yang terus juga tidak cocok segala macam, itu jadi hal yang maksudnya jadi hidup lebih baik aja gitu ya, lebih efisien mungkin tadi ya. Oke, sekarang mungkin Boleh, Ale. Kak. Sebenarnya saya sama lah sama dua orang yang tadi. Iya pasti sama ya, maksudnya menjalankan Iya. Atomic Habits, menjalankan konsistensi. Dan dari Ale apa nih? Kalau saya sendiri, pasti kan anak muda di zaman sekarang mencari kekerenan ya. Maka dari itu lakukanlah hal tersebut karena itu keren. Gitu. Ya betul, maksudnya ya karena bagi sebagian, nggak sebagian ya kayaknya remaja-remaja ini memang kan Pada umumnya ya. maksudnya si hasrat untuk akhirnya membuat tampil menarik mungkin ya, keren adalah bahasa singkatnya. Membuat tampil menarik itu jadi sesuatu yang sangat dilakukan oleh remaja gitu. Karena memang ya mungkin juga terkait sama dia mencari pasangan segala macam, sehingga harus terlihat menarik segala macam. Bener. Nah berarti buatlah mindsetnya sesuatu yang dilakukan itu harus menarik, harus keren gitu. Langkahnya apa contohnya? Langkahnya apa? Ya apa. Jadi sebenarnya angkanya nih, karena menurut aku karena pada umumnya kan remaja-remaja kayak nggak peduli gitu ya atau apa, kita bisa mulai dengan peduli itu udah keren sih menurut aku. Kayak melihat teman-teman kita sembarang aja, kita sendiri nggak sembarang, orang ngelihat kita nggak sembarang tuh keren menurut aku gitu. Ya betul. Ya orang lain maksudnya lihat kita juga nggak selengean gitu ya. Itu juga udah sesuatu yang rapih, enak dilihat gitu ya. Iya, jadi kayak enak untuk ditemenin. Iya betul. Iya, enak untuk. Iya, jadi kita efisien. jadilah manusia yang higienis. Oke.
Berarti efisien. tadi Ini tadi konsisten. Arkan adalah bagaimana harus start from small things. Iya. Sabrina coba konsisten. Iya. Ale adalah membuat sesuatu itu Higienis. menarik untuk dijalankan ya. Iya, salah. Maksudnya kayak mungkin mungkin ada yang suka terkait fashion. Iya, Coba untuk akhirnya fashion. bikin mindset bahwa pakaian-pakaian yang memang istilahnya bukan bekasnya pre-love gitu ya. Love, Pre-love dan juga mungkin pakaian-pakaian yang bukan daur ulang atau sustainable itu adalah pakaian-pakaian yang keren gitu ya. Iya, itu dia yang harus digembar-gemborkan. Betul, kamu mungkin ada fenomena terkait remaja suka beli pakaian thrift juga ya. Maksudnya jadi sekarang pada akhirnya ngeliat ini mungkin terkait kekerenan gitu ya. Terkait ke Style Y2K mungkin sekarang yang Nah, mungkin sekarang style lagi Y2K di itu. banyak di ini sama Gandrungi remaja ya. Sama remaja. Itu juga kan sebenarnya pakai barang-barang tahun 2000-an yang dimana Benar. itu dibeli dari thrift Thrift shop. Thrift shop. Gitu. Nah, mungkin Gitu. itu jadi poin gimana kemudian harus Keren. Jadi Oke. gimana sustainability keren gitu. Oke, itu mungkin pesan dari Ale adalah harus keren gitu. Iya. Oke, mungkin tadi ada masing-masing untuk gimana kemudian bisa akhirnya disampaikan di-share ke teman-teman. Mungkin pengen tahu langkah selanjutnya untuk Forever Function ini akan ada apa dan kapan terdekatnya. Karena maksudnya ini kan ini jadi inisiasi yang ditunggu karena ini sesuatu yang keren. Iya. Yoi. Nah, ini kapan nih akan ada apa dan kapan terdekat? Kalau saya sendiri nggak tahu ya ini sebenarnya visi misi Arkan, cuma saya pengen sampaikan dulu saya dan Arkan dan tim pengen bikin festival. Ah, seru. Festival. Seru. Kayak memang dia kan event apa? Event manager, event mau jadi langsung jadi kayak oh iya gitu. Iya, jadi dulu pengen cuman gak jadi, cuman mungkin jadi nanti gitu. Namanya Sempuras. Nah, ini spoiler dikit. Oke. Berarti ada kapan itu? Belum tahu ya, cuma Belum ada tahu, Sempuras. cuman kemarin pengennya bulan ini, cuman adalah sesuatu yang bikin acara ini tidak jadi gitu. Jadi ya sepil-sepil sedikit nanti ada, mungkin gak tahu kapan. Oke. Itu dari aku sebagai yang ngerti-ngerti gitu. Oke, mungkin dari inisiasi Hobi, dari hobi, Arkan atau hobi. Sabrina terkait nanti ke depannya FF akan bikin apa? Oke. Untuk Forever Function masa depannya ya kayaknya kita bakal banyak berbenah dulu sih. Kita mau benerin jadiin FF ini sebagai community bukan kolektif. Jadi kita akan emang open recruitment, mungkin orang-orang yang emang satu interest dengan kita dan satu lingkungan dengan kita, ya masuk aja gitu loh. Jadi kita juga rame banyak berbagi informasi sama orang-orang lain, bukan kita doang. Terus juga nanti kita mungkin banyak kolaborasi juga sih dengan kampus-kampus lain, pengennya sih gitu. Ya regenerasi juga lah. Seru, ditunggu. Event, jadi community, apalagi kalau dari Sabrina ada nggak inisiasi sendiri? Dalamnya apa ya, kayaknya karena kan dari awal juga itu sebenarnya buat magang tadi ya, tapi ternyata turns out banyak banget hal-hal yang bisa kita coba ya, kegiatan-kegiatannya mungkin beberapa bagi kita pertama kalinya ngadain acara, megang job desk ini itu, jadi kita juga banyak belajar dan pengen sih sebenarnya kedepannya adain program apa gitu, tapi yang lebih fun kayaknya gitu. Oke, ya event yang fun berbentuk sama regenerasi. Oh itu seru tuh. Benar gitu. Event, Ya. akhirnya regenerasi, bikin tim yang banyak, bikin acara yang seru. Oke, Konsultan. mungkin dari percakapan dialektik ini, tadi coba aku rangkum terkait bagaimana awalnya dibentuk adalah dari magang, terus akhirnya bagaimana sebenarnya pesan utamanya, visi utamanya adalah bagaimana menyampaikan kampanye-kampanye awareness terkait sustainable atau hidup efisien ya. Tuh, Disampaikan melalui medium art and design, zin, medium yang keren lah intinya. ya medium keren ya, zin, terus juga mungkin fashion juga ya tadi presentasi, terus juga ada pameran, terus juga ada stiker tadi ya, ada t-shirt segala macam itu jadi penetrasi art and design gitu, Betul. tadi pameran juga. Oke, mungkin sepertinya kita akan mencukupkan dialektik sekarang. Mungkin ada kata-kata Penutup yang pengen disampaikan dulu nggak nih? dari Sabrina kayaknya.
Ale lah. Yang keren. Yoi, gimana? Keren. Enggak. Kalau saya sendiri sebenarnya saya cukup bosan ya. Oh, kenapa nih jadi pesan kenapa? Enggak bosan. Canda juga. Enggak Terus saya sendiri merasa remaja sekarang tuh perlu untuk mawas dengan diri mereka sendiri, apalagi tentang Mawas itu apa, Bang Messi? Waduh. Aware. Aware, oke. Bahasa gaulnya aware. Jadi aware lah terhadap siklus hidup kalian, Ya. gaya hidup kalian, jangan sampai nanti berdampak buruk di nggak tahu ya Masing-masing ya atau sampai terbesarnya lingkungan mungkin. lingkungan mungkin. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke. Sabrina, Arkan? Ada atau apa dicukupkan Kalau- saja? Dari aku ya. Oke, harus ada. Paling dari sisi bagi kalian yang mungkin yang masih mahasiswa atau masih muda ya, dimanfaatin kali ya kesempatan-kesempatan yang ada, selagi masih bisa nyoba banyak hal, ya coba aja ke hal yang baik gitu, dan baiknya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan juga, jadi rata lah, dan mungkin bisa ngurangin sisi ego kita juga kali ya. Misalnya dengan beli-beli pakaian tadi, beli-beli barang yang sebenarnya nggak terlalu butuh, itu kan dari ego ya, mungkin bisa ditahan atau gimana, karena ya itu mawas diri sama keperluan kita sendiri gitu. Oke, Arkan? Kalau dari aku mungkin untuk teman-teman juga, kalau mungkin lebih ditingkatkan lagi empatinya aja sih sebenarnya, karena dan juga kalian harus kayak banyak-banyak baca-baca tentang hal apapun lah, mungkin nggak cuma sustainable atau art and design doang, ya banyak-banyak ngulik tentang suatu hal yang mungkin kalian tertarik. Dan juga ya balik lagi ke tadi, sustainable jangan diambil pusing, jangan merasa itu rumit dan mahal ya, karena barang-barang yang paling sustainable adalah barang yang ada di rumah kalian sendiri ya. Yoi. Thank you. Oke, thank you Arkan, Sabrina, Ale. Jangan pernah bosan berarti. Yoi. Jangan pernah bosan. Terus ngulik ya. Terus ngulik. Oke, mungkin tadi di artikel sekarang ini ngomongin sustainable, terus juga bagaimana sustainable itu mudah. Terus juga tadi inisiasinya adalah start from small, terus juga tadi jadi konsisten juga, terus juga harus bikin sesuatu itu seru dan enjoy ngerjainnya gitu. Mungkin itu adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk hidup lebih efisien ya mungkin. Dan kemudian dituangkan dalam mediumnya mungkin art and design lagi, atau dengan interest masing-masing itu bisa bebas gimana individunya atau kelompok gitu. Nah mungkin sekian dari sekarang. Terima kasih Arkan, Sabrina, Terima kasih Ale Mas dari Fikri. Forever Function, teman-teman Forever Function, Norm Radio, Alfi, Ardan. Terima Ardan, kasih. Mas Alfi. Mungkin ya, Ya. itu saya sebagai host Fikri dari Surfing Idea mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di dialektik selanjutnya. Terima kasih Mas Fik. Yoi. Yoi.